Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Adil Al-Farizi dengan NIM 245.052 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geografi Kebencanaan. Dan di sini saya akan menjelaskan fenomena alam dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, seperti yang dapat kita lihat di belakang saya ini, terdapat tanah longsor yang disebabkan oleh aktivitas gempa yang terjadi di Bukit Tinggi beberapa waktu yang lalu. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah suatu proses geologi yang terjadi karena perpindahan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis seperti jatuhnya gumpalan bebatuan besar dari tanah. Pada hakikatnya, tanah longsor terjadi akibat gaya pendorong pada lereng berjumlah lebih besar daripada gaya penahan. Umumnya, gaya penahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan beserta kepadatan tanah. Di sisi lain, gaya pendorong biasanya dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, beban, banyaknya air, dan berat jenis tanah batuan. Faktor lain dari penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga bergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, beserta curah hujan, struktur geologi, penggunaan lahan di lereng, dan masih banyak lagi. Pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 8 April 2023, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,5 skala Richter di segmen Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Akibatnya, gempa membuat sisi tebing dinding Ngarai Sianok longsor dan menimbulkan kabut yang berasal dari debu material, sehingga jalan di pinggir tebing tertutup kabut debu disertai dengan kabut pasir yang meluncur ke bawah dan meninggalkan retakan di dindingnya. Meski ketinggian tebing mencapai 50 meter, bagian yang longsor diperkirakan hanya 10 meter dan tidak menutupi akses jalan di bawahnya. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak dan dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Gempa ini termasuk kategori ke dalam gempa dangkal pada kedalaman 10 km dan dirasakan di Bukit Tinggi, Pariaman, Padang Panjang, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Barat. Dan juga terdapat beberapa kali gempa susulan di lokasi yang sama, namun dengan kekuatan yang semakin kecil. Gempa ini dipicu akibat dari aktivitas sesar aktif segmen Sianok yang merupakan bagian dari sesar aktif, yaitu sesar Sumatera atau patahan Semangko. Sesar Sumatera terjadi akibat adanya lempeng Indo-Australia yang menabrak bagian barat Pulau Sumatera secara miring, sehingga menghasilkan tekanan dari pergerakan ini. Seperti diketahui, patahan Semangko dimulai dari Aceh sampai ke Lampung yang diperkirakan juga berdempatan dengan Bukit Barisan. Dari 20 segmen patahan Semangko, 4 berada di Sumbar, salah satunya yaitu segmen Sianok. Segmen Sianok merupakan bagian sesar besar Sumatera. Segmen ini terletak pada posisi 0,7 derajat lintang selatan sampai dengan 0,1 derajat lintang utara. Panjang segmen Sianok ini mencapai 90 km yang memanjang dari sisi timur laut Danau Singkarak, melewati sisi barat daya Gunung Merapi, hingga Ngarai Sianok Bukit Tinggi. Selain terjadinya gempa bumi dan longsor, juga sering terjadi erosi dan sedimentasi seperti di Sungai Batang Sianok yang terletak di sekitar Ngarai Sianok ini. Erosi di Ngarai Sianok terjadi akibat aliran sungai yang kuat dan deras di sekitar Ngarai Sianok. Akibatnya dari erosi sungai adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan atau degradasi lahan. Erosi sungai juga dapat menyebabkan pelapukan pada dinding ngarai dan rawan longsor. Selain itu, erosi sungai juga dapat menyebabkan pendangkalan tanah yang terangkut air dalam aliran sungai dan membuat pengendapan di dalam daerah tersebut sehingga bisa menyebabkan pelumpuran dan terjadi sedimentasi atau pengendapan.
Sedimentasi di Ngarai Siano terjadi akibat material yang terbawa oleh aliran sungai yang deras dan kuat. Pada saat sungai meluap, material seperti lumpur dan kayu-kayu dapat terbawa hingga ke pinggir sungai sehingga menyebabkan penumpukan material di hulu sungai dan menghambat aliran sungai yang memicu terjadinya banjir bandang, serta mengakibatkan sejumlah rumah dan warung warga di tepi sungai dipenuhi oleh lumpur. Mitigasi atau upaya dalam mengurangi dampak dari bencana gempa bumi dan tanah longsor. Dalam mengurangi dampak bencana gempa bumi, langkah yang bisa dilakukan sebelum terjadinya gempa seperti mendirikan bangunan tahan gempa, mengenali lokasi bangunan tempat kita tinggal, mengenali jalur evakuasi, dan mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Mitigasi saat terjadi gempa seperti lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan berlindung di bawah meja, cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan, lalu lari keluar bangunan apabila masih dapat dilakukan. Menghindari bangunan yang ada sekitar seperti gedung, tiang listrik, dan pohon, dan perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi retakan tanah. Keluar turun dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran, dan lakukan langkah mitigasi ketika berada di area terbuka. Jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami dan hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Mitigasi setelah terjadi gempa bumi seperti keluar dari bangunan tersebut dengan tertib, tidak menggunakan tangga berjalan atau lift tetapi menggunakan tangga biasa, periksa lingkungan sekitar apabila terjadi kebakaran atau kebocoran gas. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa karena kemungkinan terjadi bahaya susulan yang masih ada. Dan jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa untuk keamanan dan keselamatan. Adapun mitigasi tanah longsor seperti hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman, mengurangi tingkat keterjalan lereng, terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar, mendirikan bangunan berpondasi kuat, dan penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.